Pernah kepikiran nggak sih, kalau untuk jadi bahagia, kita justru harus bertindak seolah-olah bahagia duluan? Kedengarannya agak kebalik ya. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah ide psikologis yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa, dan benar-benar menjungkir balikan cara kita memandang perasaan dan tindakan. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Sebagian besar dari kita kan percaya polanya begini. Pertama kita merasa bahagia, percaya diri, atau termotivasi, baru setelah itu kita bertindak. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini kita salah? Gimana kalau urutannya justru sebaliknya? Coba dilihat perbedaannya. Di satu sisi, ada cara pikir yang umum. Nanti deh olahraganya, nunggu moodnya dapat dulu. Kita nungguin inspirasi datang. Nah, di sisi lain, ada ide radikal ini. Gue olahraga aja dulu, nanti juga motivasinya muncul sendiri. Kita nggak nunggu, tapi kita yang menciptakan. Terus, dari mana sih datangnya ide yang melawan arus ini? Ternyata, ini bukan dari buku-buku motivasi zaman sekarang loh. Kita harus mundur jauh ke abad ke-19, ke pemikiran seorang psikolog berlian bernama William James. Dia ini pemikir yang nggak takut buat menantang asumsi paling dasar tentang cara kerja otak kita. Yuk, kita bedah kutipan ini. Karena disinilah intinya. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah memilikinya. Ini bukan sekedar pura-pura sampai bisa. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa tindakan kita itu bukan cuma hasil dari perasaan, tapi juga bisa jadi penyebabnya. Tindakanmu bisa membentuk realitas emosionalmu. Jadi, gampangnya gini. Daripada nungguin rasa bahagia datang, coba deh mulai bertindak bahagia. Pasang senyum, jalan dengan lebih tegap, pengen lebih percaya diri, coba berdiri seolah-olah kamu orang paling pede di ruangan itu. Idenya adalah biarkan tubuhmu yang memimpin, nanti pikiranmu akan mengikuti. Nah, selama puluhan tahun, idenya si James ini cuma dianggap teori yang menarik aja. Jadi bahan obrolan para filsuf. Tapi, apa beneran bisa dibuktikan? Akhirnya, di akhir tahun 60-an, ada seorang psikolog muda yang penasaran dan memutuskan buat mencari tahu jawabannya. Ini jadi tantangan besar buat psikolog bernama James Lair. Nggak bisa kan kita cuma nyuruh orang, senyum dong. Terus nanya, udah bahagia belum? Ya pasti mereka bakal bilang iya. Dia butuh cara yang lebih cerdik. Cara untuk membuat orang tersenyum, tanpa mereka sadari kalau mereka lagi tersenyum. Dan solusinya, wah ini jenius banget. Laird bilang ke para peserta kalau mereka lagi ikut penelitian soal aktivitas otot wajah. Lalu dia pasang elektroda di muka mereka. Terus dia kasih instruksi aneh kayak, coba tarik ujung bibir Anda ke arah telinga, yang tanpa sadar bikin mereka senyum. Atau, tarik alis ke bawah dan rapatkan, yang bikin mereka cemberut. Para peserta ini sama sekali nggak sadar. Mereka cuma ngikutin instruksi. Dan hasilnya, sungguh menakjubkan. Teori William James terbukti benar. Kelompok yang tanpa sadar dibuat tersenyum melaporkan tingkat kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Coba bayangin, cuma karena tindakan fisik, bahkan tanpa niat sama sekali, itu benar-benar bisa mengubah perasaan mereka. Oke, jadi senyum bisa bikin kita lebih bahagia. Tapi, apa prinsip ini cuma berlaku untuk senyum aja? Apa ini cuma trik kecil buat naikin mood, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Ternyata, ini jauh lebih dari sekedar senyuman. Coba deh, bayangin gaya Wonder Woman atau Superman. Berdiri tegak, tangan di pinggang. Nah, ternyata cuma dengan menahan pose seperti itu selama 1 menit aja, penelitian menunjukkan hal itu bisa ningkatin perasaan percaya diri kita secara drastis. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Di sebuah studi, para peserta diminta melakukan pose kekuatan ini. Setelah 1 menit, lebih dari 80% dari mereka jadi berani buat mengambil risiko finansial. Bandingkan sama kelompok yang posenya lemah, cuma 60% yang berani. Gila kan? Postur tubuhmu beneran bisa mengubah seberapa berani kamu. Gimana dengan tekad atau kemauan keras? Ternyata ada juga trik fisiknya. Kalau lagi menghadapi tugas yang sulit, coba deh silangkan tangan di dada. Aneh kedengarannya, tapi sebuah studi menemukan orang yang melakukan ini bisa bertahan hampir 2 kali lebih lama dalam memecahkan teka-teki. Tindakan simpel ini seolah ngirim sinyal kegigihan ke otak. Dan ini nih yang paling mengejutkan. Prinsip ini bahkan berlaku dalam urusan cinta. Dengan secara sadar, bertindak seolah-olah kamu lagi jatuh cinta, misalnya saling tatap mata, pegangan tangan, kamu ternyata bisa memicu percikan gairah yang sesungguhnya. Ini beneran luar biasa. Coba lihat data dari acara Kencan Kilat ini. Biasanya, tingkat keberhasilannya kan rendah banget. Tapi waktu para peneliti minta para pasangan untuk berpura-pura tertarik, saling menatap dalam, berbagi cerita pribadi, tingkat keberhasilannya melonjak sampai 45%. Mereka memulainya dengan akting dan berakhir dengan perasaan yang nyata.
Nah, sekarang ayo kita pakai kekuatan prinsip seolah-olah ini buat membongkar salah satu mitos terbesar dalam dunia psikologi. Sebuah ide yang mungkin sering Anda dengar dan percayai, tapi ternyata keliru besar. Anda pasti pernah dengar nasihat ini, kalau lagi marah, lampiaskan aja, pukul bantal, teriak-teriak, biar plong. Nasihat ini datang langsung dari Sigmund Freud dan idenya tentang katarsis. Kedengerannya masuk akal banget kan? Eits, tunggu dulu. Berdasarkan semua yang baru kita pelajari, prinsip seolah-olah justru akan bilang sebaliknya. Kalau bertindak bahagia bisa membuat kita bahagia, berarti bertindak marah seharusnya membuat kita, ya, jadi makin marah kan? Dan ternyata, itulah yang ditemukan oleh berbagai penelitian. Berkali-kali, pasangan yang saling teriak justru jadi makin agresif. Karyawan yang melampiaskan frustrasi malah jadi makin benci sama kantornya. Bahkan memukul samsak terbukti membuat orang jadi lebih marah, bukan malah lega. Jadi inilah kesimpulannya. Dalam pertarungan ide ini, skornya telak, James menang. Mitos tentang melampiaskan amarah itu ternyata bukan cuma salah, tapi juga berbahaya. Saat kita bertindak marah, kita bukan melepaskan tekanan, tapi justru menyiram bensin ke apinya. Dan inilah inti dari semuanya. Ini bukan soal berpikir positif. Ini soal bertindak positif. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di tindakan kita, di tangan dan kaki kita, bukan cuma di dalam kepala. Jadi jangan cuma nunggu buat ngerasa baik, mulailah bertindak dengan baik. Jadi gimana caranya biar bisa langsung dicoba? Ini 3 tindakan super simpel. Coba deh, senyum di depan cermin setiap pagi. Perbaiki postur duduk setiap jam. Lakukan pose kekuatan semenit sebelum ada rapat penting. Coba aja, Anda bakal kaget betapa lebih mudahnya mengubah tindakan daripada mencoba memaksa pikiran. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda, bagaimana Anda akan bertindak seolah-olah hari ini? Perasaan apa yang paling Anda inginkan sekarang? Percaya diri, ketenangan, atau mungkin energi? Coba pikirkan cukup satu, tindakan kecil yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk memulainya. Lakukan, dan lihat apa yang terjadi.